Bapak Ibu sekalian, pernah tidak Bapak Ibu merasa bingung ya? Tetangga sebelah sudah pada cair bantuannya berkali-kali begitu ya. Tetapi saldo KKS Bapak Ibu masih tetap 0 rupiah alias kosong melompong ya, zong begitu. Padahal di aplikasi cek bansos nama Bapak Ibu terdaftar sebagai penerima bantuan ya. Mungkin di sebagian masyarakat kita mengalami hal serupa. Jangan buru-buru menyalahkan petugas ya Bapak Ibu sekalian. Masalah paling umum yang sering terjadi yaitu dikarenakan data KTP dan KK Bapak Ibu itu tidak sinkron ya dengan data yang ada di kementerian begitu ya, dalam ini Kementerian Sosial. Nah, kemudian tidak sinkron juga dengan Dukcapil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saja perbedaan huruf atau satu angka saja yang meleset, maka sistem perbankan itu akan menolak mencairkan dana Bapak Ibu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara tuntas apa saja penyebab ya data tidak sinkron tersebut, lalu kemana Bapak Ibu harus melapor dan langkah-langkah apa yang bisa Bapak Ibu tempuh ya agar data Bapak Ibu kembali hijau dan bantuan sosial atau bantuan pemerintah bisa masuk kantong Bapak Ibu. Tonton video ini sampai habis ya, sampai tuntas supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi utuh menyeluruh ya. Karena satu langkah saja terlewat, bantuan Bapak Ibu bisa saja hangus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian ya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bareng, berdiskusi bersama ya, berbagi informasi terkait dengan bantuan sosial ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling penting, pastikan Bapak Ibu sudah tekan tombol follow ya, ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Kenapa? Karena informasi bantuan sosial atau bantuan pemerintah itu dapat berubah setiap hari ya, dan saya tidak ingin Bapak Ibu ketinggalan informasi penting yang menyangkut hak Bapak Ibu ya. Oke, mari kita bedah masalahnya satu per satu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi fokus, konsentrasi penuh ya. Kenapa sih data harus sinkron ya? Karena sekarang ya, pemerintah menggunakan sistem yang cukup sophisticated ya, cukup sakti lah begitu ya. Yang tentu saja sistem ini terintegrasi dengan data Dukcapil ya. Jadi ada 3 penyebab utama data Bapak Ibu bisa mental begitu ya dari sistem tersebut ya. Yang pertama, ini boleh dicatat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah perbedaan penulisan nama. Misalnya ya, di KTP tertulis Rizky begitu ya. Ingat Bapak Ibu, di KK tertulis Rizka misalkan ya. Sekali lagi ingat ya, sistem komputer itu kaku. Mereka menganggap ini ada 2 orang ya yang berbeda walaupun perbedaan hanya 1 huruf saja. Yang kedua, nik ganda atau tidak aktif. Nah, ini seringkali terjadi bagi yang baru pindah domisili atau baru menikah nih tapi belum lapor secara resmi di sistem administrasi kependudukan begitu ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu data di bank berbeda. Nah, kadang data di KTP sudah benar ya, tapi saat pembukaan rekening kolektif ya, Burekol, ada salah input tanggal lahir. Akibatnya dana bantuan tertahan di bank begitu ya, dan tidak bisa masuk ke kartu KKS Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi
harus betul-betul sinkron, harus betul-betul datanya valid ya. Tidak ada kesalahan penulisan dalam hal ini. Walaupun satu huruf atau satu angka saja itu akan sangat berdampak pada bantuan sosial Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau sudah tahu datanya bermasalah, harus kemana nih Bapak Ibu? Ya, itu. Jadi bansos PKH, BPNT-nya akan terdampak. Nah, langkah pertama bukan ke bank dulu, tapi ke dinas Dukcapil dulu ya, Dukcapil setempat ya, yang berada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana dulu ya, datangi dulu kantor Dukcapil setempat ya. Minta petugas untuk melakukan update data atau konsolidasi data Bapak Ibu. Bilang saja, Pak, Bu, saya ingin melakukan sinkronisasi data NIK untuk keperluan bantuan sosial, ya, baik itu bansos PKH maupun bantuan pangan non tunai atau BPNT, ya. Jadi pastikan data di KTP, KK, dan database pusat itu sudah 100% sama, tidak ada kesalahan huruf atau angka. Jika Bapak Ibu baru pindah atau baru cerai atau menikah, pastikan status di NIK Bapak Ibu sudah diperbaharui ke status yang terbaru ya. Nah, ini juga merupakan hal yang penting. Kalau di Dukcapil belum beres begitu, sampai kapanpun bantuan Bapak Ibu ya, bansos Bapak Ibu, baik itu bansos PKH maupun bantuan pangan non tunai atau sembako, itu tidak akan cair. Jadi harus selesaikan terlebih dahulu persoalan tersebut ya. Kemudian setelah dari Dukcapil dan data sudah benar 100%, pertanyaannya, apakah bantuan sosial PKH atau BPNT otomatis cair? Jawabannya belum tentu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu harus melakukan langkah kedua, yaitu menemui operator 6NG di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Apa itu 6NG? Bapak Ibu mungkin masih belum ada yang paham itu ya. 6NG adalah aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Ya, di sana operator desa atau kelurahan akan mencocokkan NIK Bapak Ibu ya, yang mudah diperbaiki ya, yang sudah diperbaiki tadi ya, dengan data yang ada di DTS, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang kalau dulu kita mengenal DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu minta mereka melakukan pemadanan data. Jika data Bapak Ibu sudah padan dengan Dukcapil, kemudian status di 6NG akan berubah menjadi sesuai Dukcapil, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut istilahnya lampu hijau lah, begitu ya, bagi Kementerian Sosial untuk mengirimkan dana ke rekening Bapak Ibu ya. Nah, selain itu ada satu tips tambahan ya dari saya. Pastikan Bapak Ibu selalu membawa fotokopi KTP dan KK yang sudah terbaru ya saat mengurus permasalahan tadi. Jangan lupa juga Bapak Ibu juga membawa kartu KKS ya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang penerima manfaat bansos, baik itu bansos PKH maupun BPNT ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sedang menonton, coba cek sekarang apakah nama di KTP dan KK Bapak Ibu sudah sama persis sampai ke titik komanya begitu, atau ada yang punya pengalaman nih ya, untuk pengalaman yang bisa kita katakan pengalaman unik lah ya saat mengurus data di Dukcapil ya. Silahkan ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu, kita akan berdiskusi di sana ya. Jangan lupa sekali lagi follow channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya, dan share kepada banyak orang supaya banyak masyarakat yang terbantukan juga ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk mereka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa urus dulu di Dukcapil ya ketika terjadi ketidaksinkronan data KK dan KTP Bapak Ibu, lalu lapor ke operator 6NG desa maupun kelurahan setempat ya. Memang sih membutuhkan waktu ya, dan
juga tenaga yang tidak sedikit. Tapi saya pikir demi bantuan yang berkelanjutan, langkah ini juga bisa Bapak Ibu lakukan ya. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau ke grup Facebook ya, atau komunitas Bapak Ibu. Siapa tahu ada saudara kita yang bantuannya juga macet karena masalah yang sama ya. Terima kasih, barangkali itu video yang hari ini kita suguhkan untuk Bapak Ibu. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.